adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sudah mandi belum? Ya, Bu Tuti selalu tanya, ingat, sudah mandi belum? Yang sudah mandi, duduk manis. Boleh di depan TV ya, yang pengen lebih jelas nontonnya. Biasanya ada anak-anaknya Bu Tuti yang ada di depan TV nih, siapa nih ya? Yang nonton bareng-bareng, kita mau sekolah minggu bareng-bareng sama teman, boleh juga. Tapi ingat, tetap jaga jarak, pakai masker. Sekarang kita mau memuji Tuhan karena sudah 1 minggu Tuhan menyertai kita, memberkati kita dengan kesehatan, dengan makanan, dengan sukacita. Kita mau bersukacita memuji Tuhan. Pujilah nama Tuhan ya. Ingat lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng. Yuk berdiri, berdiri, berdiri. Gembira. Nah, sekarang kita mau datang pada Tuhan. Kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan, dan juga mengucap syukur karena penyertaan Tuhan selama seminggu. Yuk, sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami selama seminggu ini. Engkau juga mencukupkan semua kebutuhan kami selama seminggu ini. Hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GKMI Solo mau belajar firman-Mu, mau memuji nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan dengan ibadah kami hari ini. Berkati kami, berkati guru-guru sekolah minggu di tempat kami. Kami juga berdoa buat teman-teman yang saat ini mungkin kurang sehat. Kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kemarin siapa yang menang lomba? Ayo. Ya, ada yang menang lomba. Wah, lomba bikin puisi, bagus sekali puisinya. Ya. Ada yang menang lomba mewarna. Wah, cantik sekali gambarnya ya. Itu lomba dalam rangka apa, Adik-adik?
Kemarin masih ingat? Lomba dalam rangka hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus disalibkan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Tuhan Yesus menang dari maut ya. Kita mau nyanyi ku menang, ku menang. Belajar firman Tuhan. Pada hari ini kita mau mempersiapkan hati kita supaya Tuhan memberkati dan mengurapi kita semua. Adik-adik yang di rumah, guru-guru yang menyampaikan ya, supaya semuanya mendapatkan berkat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kita berdoa kembali, mohon pimpinan Tuhan. Oke, kita berdoa. Sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami, urapi guru-guru yang bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu pada hari ini memberkati kami. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ayo yang sudah bisa baca, dibuka Alkitabnya. Dibuka Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Setelah Tuhan Yesus disalib dan mati, kemudian murid-murid sangat sedih dan ketakutan. Karena Tuhan yang diikutinya, Tuhan yang menjadi pemimpinnya sudah mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan para murid sangat bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kemudian Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus menghibur para murid, Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan para murid. Tetapi ada satu murid yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu, masih ingat adik-adik siapa namanya? Betul, nama murid itu adalah Thomas. Thomas tidak percaya sebelum Thomas mencucukkan jarinya ke lubang paku di tangan Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus datang. Thomas percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup kembali untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Kemudian Tuhan Yesus mengajak pergi keluar kota, mengajak pergi murid-muridnya ke Bukit Zaitun, karena sudah tiba saatnya Tuhan Yesus
kembali ke surga, kembali kepada Bapa di surga. Tapi Tuhan Yesus berjanji pada murid-muridnya untuk mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi mereka, dan menuntun supaya mereka bisa mengerti dan memahami setiap firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus setelah mengatakan semuanya itu, Tuhan Yesus terangkat ke surga dan murid-murid memandang ke langit. Tiba-tiba ada 2 malaikat berdiri di samping para murid. Kata malaikat itu, "Kenapa kamu memandang ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga untuk bersama-sama dengan Bapa akan datang kembali dengan cara yang sama." Tuhan Yesus berpisah dengan para murid-murid, dan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus akan datang untuk menolong dan menghibur para murid. Juga kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia, sebagai penebus dosa manusia, akan dikaruniai Roh Kudus untuk memimpin dan menghibur kita dalam memahami setiap firman Tuhan, dalam melakukan setiap firman Tuhan, terlebih untuk memberitakan kabar sukacita akan kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa manusia. Oke adik-adik, tiba saatnya kita masuk pada ayat hafalan, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Baik, satu kali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Engkau curahkan untuk kami, untuk menolong kami, menghibur kami, dan tolong kami Tuhan, supaya kami mampu mentaati setiap perintah-perintah-Mu dan ajaran-ajaran-Mu. Juga tolong kami, supaya kami Engkau mampukan memberitakan setiap kabar baik, kabar sukacita, karena Engkau menjadi penebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.